Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain tidak bukan, tidak hanya tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih, Plototers? Yuk, diam sejenak, pelototi layar dan lanjut. Lanjut. Film dibuka dengan pemandangan yang begitu indah, di mana terlihat pasangan suami istri yang bernama Matt Hopkins. Kita panggil saja dia Matt, dan istrinya bernama Rachel Hopkins. Kita panggil saja dia Rachel. Mereka lagi berada di perjalanan menuju ke suatu tempat. Di sini Rachel lagi hamil. Terlihat perjalanan mereka begitu lancar. Namun, di tengah perjalanan, mereka dialihkan sehingga mengikuti arah sesuai petunjuk. Matt yang kurang fokus, seketika itu mobil menabrak pohon yang membuat mobilnya mogok. Sialnya, saat ingin menelpon Derek, signal di sana tidak ada. Untung Matt melihat rumah yang jaraknya setengah mil dari mereka, sehingga memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut. Sampailah dia di depan pintu gerbang yang terlihat ada tulisan properti pribadi. Dengan yakin mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saat mereka memasuki area pertanian, datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh Bob. Di sini Bob berkata bahwa ini adalah tanah milik pribadi, sehingga meminta mereka untuk minggat. Nampak Matt berusaha menjelaskan apa yang sedang dia alami. Namun, Bob tetap menginginkan mereka menjauh dari tanah miliknya. Akan tetapi, saat melihat Rachel yang lagi hamil besar dan mengetahui jenis kelaminnya laki-laki, Bob pun langsung berubah pikiran 100% menerima kedatangan mereka. Sehingga Bob langsung menghubungi istrinya, yakni Agnes tidak pakai mo, bahwa mereka kedatangan tamu pasangan suami istri, di mana istri lagi hamil besar dan mengandung anak laki-laki. Mendengar hal itu membuat Agnes semangat dan menyuruh Bob mengantarkannya ke rumah. Akan tetapi Matt yang sebenarnya hanya ingin meminjam ponsel untuk menghubungi Derek, tapi Bob mengajaknya untuk beristirahat di rumahnya dengan alasan akan ada badai yang datang, sehingga mereka bergegas ke rumah. Saat di depan pintu gerbang rumah, Rachel melihat gadis berambut panjang bergaun hitam dan menatap ke arahnya. Tiba di rumah, mereka disambut baik oleh Agnes bersama dua anak laki-lakinya. Mereka adalah Luke dan David. Lanjut, Agnes mengantarkan ke kamar tamu tempat mereka untuk beristirahat. Saat Rachel melihat ke jendela, seketika itu Rachel melihat lagi si gadis, sehingga menyampaikan ke Matt. Namun cintanya, Matt tak melihat siapa-siapa di sana. Detik berganti, makan malam pun tiba, di mana lahapnya makanan. Rachel melihat foto gadis yang selalu dilihatnya, sehingga bertanya ke Agnes, siapa gerangan gadis itu? Agnes menjawab bahwa itu adalah anak bungsunya yang bernama Faith. Dia anaknya pemalu yang merupakan anak adopsi Agnes, yakni Faith, Luke, dan David. Usai makan malam, kembali Matt dan Rachel ke kamar. Nampak Rachel mulai curiga dengan keluarga Agnes, di mana dirinya tak melihat Faith, ditambah sikap aneh keluarganya, sehingga Rachel mengajak Matt untuk segera pergi dari sana besok pagi. Matt yang melihat Rachel sudah kelelahan, sehingga mengajaknya untuk bobok cantik. Detik berganti, pagi pun tiba, di mana Rachel mendengar suara tangis. Seketika itu membuat Rachel tersadar dan mendapatkan Matt sudah tidak ada di sampingnya. Ditambah Rachel melihat Faith menangisi kedua orang tuanya yang sudah goib. Di sini Rachel mencoba menghampiri Faith, di mana Faith menyampaikan kalau namanya adalah Ellie Adams, yang ternyata itu hanya merupakan mimpi. Sambil Rachel menjelaskan ke Matt bahwa Faith merupakan salah satu keluarga Ellie yang hilang selama berbulan-bulan, sehingga Rachel mengajak Matt untuk pergi saat itu juga.
Dengan pelan-pelan mereka menuju pintu yang ternyata pintu tersebut terkunci. Beruntung mereka mendapatkan kuncinya, namun cintanya kunci tersebut terjatuh, di mana suaranya membuat Bob datang. Matt berkata bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Bob hanya membiarkannya saja, namun ternyata di depan sudah ada Luke dan David membawa senjata. Seketika itu, Matt dan Russell dibuat tak sadarkan diri. Detik berganti di mana Russell sudah sadar dengan tangan yang terikat rantai, lalu bertanya di mana keberadaan suaminya Matt, sehingga Agnes menjawab bahwa Matt sudah berada di tempat yang lebih jauh dan tenang. Detik berganti di mana Luke dan David menggali tanah untuk menguburkan Matt. Luke melepas pakaian yang digunakan oleh Matt dan lanjut Luke ingin membunuh Matt yang tak sadarkan diri. Namun David berkata bahwa kuburkan saja Matt hidup-hidup, sehingga Luke hanya melemparkan korek di peti Matt. Sedang Russell yang sudah pembukaan 10 dibantu oleh Agnes, yang akhirnya si bayi pun terlahir, namun bukan laki-laki melainkan perempuan. Agnes langsung membawanya pergi jauh dari Russell yang masih kesakitan. Di sini Russell berhasil melepaskan ikatannya, namun Agnes tiba-tiba datang sehingga Russell kembali berpura-pura lemah tak berdaya. Tapi seketika itu Russell menghantam Agnes dengan salib, namun cintanya Russell diserang kembali, membuatnya kembali tak berdaya, sehingga Russell kembali diikat dengan tikus-tikus. Lalu Russell dibawa ke sebuah gudang yang berkasurkan jerami di dalamnya. Lalu Agnes memompa paksa asi Russell. Detik berganti di mana Matt sudah sadar menggunakan korek yang dilemparkan Luke sebelumnya sebagai penerangannya. Matt tak tahu di mana keberadaannya, berusaha mencari tempe sendiri dengan melihat di sekelilingnya. Matt yang menemukan tanah di sisi peti sehingga menyadari bahwa dirinya terkubur hidup-hidup. Sambil berusaha dengan mendorong keras peti itu supaya dirinya bisa keluar dari sana, sehingga Matt pun berhasil keluar dari sana tanpa mengenakan pakaian. Matt yang teriak sambil mencari pertolongan, namun Matt tak melihat seorang pun di sana. Bahkan Matt tak mengetahui di mana dirinya berada. Sambil berjalan, Matt menemukan air terjun sehingga Matt membersihkan dirinya, dan kebetulan Matt menemukan kain yang entah dari mana untuk menutupi anunya. Kembali ke Russell yang berusaha melepaskan rantai ikatannya, namun tak kunjung berhasil. Tak sengaja Russell menemukan potongan kayu, lalu kemudian dihampiri seorang membawakan makanan dan minuman yang ternyata itu adalah Faith. Russell meminta tolong mencarikan sesuatu untuk melepaskan ikatannya, namun Faith hanya terdiam lalu pergi begitu saja. Detik berganti, Matt yang menemukan seorang yang lagi camping. Di sini Matt meminta tolong kepada mereka sambil menjelaskan kejadian yang dialaminya. Namun cintanya, Matt dianggap hanya mabuk yang penuh dengan halu. Matt yang tak terima itu sehingga menghantam kedua pria tersebut, lalu mengikatnya sambil bertanya soal petunjuk menuju ke jalan raya yang akhirnya diberitahu, sehingga Matt segera bergegas dan memberikan pisau untuk melepaskan ikatannya. Kembali di rumah, di mana David dan Luke menemui Agnes, mengetahui bahwa Agnes menginginkan bayi laki-laki, memberikan saran kepadanya, yakni dengan membiarkan David dan Luke bercocok tanam dengan Russell, yang bisa jadi Russell akan melahirkan bayi laki-laki. Mendengar hal tersebut membuat Agnes marah dan menyuruh mereka keluar. Luke dan David belum pernah menikmati pembajakan sawah, akhirnya berinisiatif mendatangi Russell di gudang. Sampai di gudang, seketika itu Matt datang menghantam mereka dengan pipa besi yang membuat Luke dan David goib. Saat itu juga Russell yang melihat Matt membuatnya menangis, terharu, rindu, bahagia, senang melihat Matt masih hidup. Di sini Russell juga menyampaikan bahwa anaknya sudah lahir dan perempuan. Alhamdulillah atuh mah, nanti kita akikah di kampung aja. Iya pak. Lanjut Matt melepas ikatan Russell yang membuat Agnes dan Bob mendengarkan pukulan besi yang dilontarkan saat melepas rantai ikatan Russell. Membuat Agnes dan Bob bergegas mengeceknya. Saat Matt dan Russell berhasil lepas, seketika itu Bob sudah siap dengan senjatanya yang langsung menembak Russell. Matt yang melindungi Russell dari ayunan peluru membuatnya goib saat itu juga. Lanjut Bob
membuat Russell tak sadarkan diri, sehingga Russell kembali diikat dalam gudang. Russell yang sudah sadarkan diri melihat Fate ingin membantu melepaskan ikatannya, yang ternyata Fate juga diikat di sana. Sedang di rumah Bob melihat Agnes lagi merias Luke dan David seolah mereka masih hidup, sehingga Bob meminta ke Agnes untuk menerima kepergian Luke dan David, dan akhirnya mereka menguburkan Luke dan David di padang rumput di mana terlihat 3 batu nisan di sana. Usai pemakaman, Bob mengajak Agnes pulang, namun Agnes menyuruh Bob pulang duluan because Agnes belum terima kepergian mereka. Detik berganti di mana Fate dan Russell berhasil membongkar dinding yang terhubung dengan ikatan rantainya, lanjut melepaskan ikatan lehernya dengan menggunakan tang, kemudian masuk ke rumah Agnes untuk mengambil bayinya. Russell yang sudah bersama bayinya membuatnya begitu senang sehingga lupa untuk kabur dari sana. Ya, begitulah kasih sayang seorang ibu, tak peduli dengan bahaya apapun demi seorang anak. Menyadari Bob sudah datang sehingga Fate dan Russell bersembunyi di dalam lemari, di mana Bob hanya ingin mengambil alat pompa ASI lalu keluar menuju gudang. Tak melihat Russell ada di gudang, Bob langsung mengambil senjata dan segera kembali ke dalam rumah. Yang mencengangkan adalah Russell tak bersembunyi lagi. Loh, kok gitu? Entar diikat lagi loh. Di sini Russell meminta ke Bob untuk membiarkan dirinya memberikan ASI secara langsung ke bayinya tanpa dipompa. Nah kan, kalau langsung enak tidak ribet. Mendengar hal itu, Bob langsung luluh dan menyimpan senjatanya. Yang ternyata Russell hanya menggendong kain dan menusuk Bob dengan pisau yang sudah disiapkannya, membuat Bob goib seketika itu juga. Lanjut, Russell mengambil HP milik Bob dan menghubungi Inspektur PJ. Di waktu yang sama, Agnes melihat kunci masih terpasang di gudang senjata, sehingga Agnes mengambil senjata lalu menunggunya di luar. Namun tak lama Agnes pergi entah kemana, sementara Fate, Russell dan bayinya pelan-pelan keluar rumah dengan membawa senjata milik Bob. Saat sampai di mobil, Russell tak menemukan kuncinya dan ternyata Agnes memantaunya dari jauh. Agnes yang mendekati Russell, begitupun dengan Russell turun dari mobil menghampiri Agnes dan baku tembak pun terjadi. Namun masing-masing tembakan mereka meleset. Maklum, emak-emak belum tahu menembak, taunya ditembak. Russell yang terluka di bagian kaki berusaha menahan Agnes yang ingin mengambil bayinya, sampai akhirnya Russell berhasil memukulkan kepala Agnes ke tanah. Lanjut, Fate, Russell dan bayinya berjalan keluar, disusul datangnya Inspektur PJ dan ambulans. Agnes yang rupanya masih hidup tiba-tiba muncul mengayunkan peluru yang beruntung PJ berhasil melumpuhkannya. Di sini Russell menjelaskan ke PJ bahwa dirinya bersama gadis bernama Ellie yang selama ini dikabarkan menghilang selama berbulan-bulan. Seketika itu Ellie atau Fate menghilang begitu saja, yang ternyata 3 kuburan di antara itu merupakan kuburan Ellie, sehingga menguak fakta bahwa Fate yang menemani Russell berjuang untuk kabur dari sana merupakan hayalan sekaligus penyemangat Russell untuk bebas dari sana. Lanjut, Russell dan bayinya dibawa ke rumah ingin sehat alias rumah sakit. Tamat. Ending yang cukup mengagneskan. Pelajaran yang bisa diambil adalah jangan mudah percaya dengan kebaikan orang yang baru Anda kenal. Yang lama saja kadang punya niat buruk, bagaimana yang baru? Kira-kira seperti itulah Sapo. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ju beserta keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat Indonesia undur diri di layar Plototers. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.